Coba lihat BRT, itu sertifikat rumahnya atas nama siapa? Penasaran saya, soalnya selama ini gayanya kayak yang punya istana. Lah, ini nama pemiliknya masih murni tertulis Pak Adam dan Ibu Hawa. Belum ada balik nama, belum ada penyerahan hak waris ke siapapun. Surat-surat pajaknya juga semua masih atas nama orang tua. Astaga, jadi selama ini kita dibohongin. Katanya rumah ini diserahin penuh sama Mbak Yori karena adik-adik iparnya nggak becus. Ternyata Mbak Yori cuma numpang hidup dan sumber kuasa di sini. Ibu sama bapak minum tehnya dihabisin ya. Iya nak, nanti ibu minum. Makasih ya, kamu itu menantu yang sangat baik. Iya, meskipun Arya sudah meninggal, tapi kamu masih mau merawat kami. Itu karena Yori udah anggap kalian seperti orang tua kandung. Yori senang bisa rawat kalian. Ibu beruntung punya menantu seperti kamu. Tapi kamu juga harus istirahat ya. Jemuran yang di belakang biar ibu yang kerjain. Gak usah mikirin jemuran atau makanan di dapur. Semuanya udah Yori beresin. Terima kasih banyak ya nak. Untung ada Yori di sini yang siap siaga tiap hari. Coba kalau mengandalkan anak-anak ibu yang lain, mana ada yang kelihatan batang hidungnya dari kemarin. Makasih banyak ya Yor. Kamu repot banget tiap hari urus rumah ini. Tapi adik-adiknya suamimu itu bukan yang gak mau kesini. Mereka kan juga harus kerja dari pagi sampai malam. Ah, ibu selalu aja belain mereka. Kerja atau sengaja menghindar karena malas urus orang tua. Bedanya tipis bu. Zaman sekarang itu yang dinilai buktinya, bukan alasannya. Denny kemarin bilangnya sibuk proyek, tapi Yori lihat di media sosialnya malah jalan-jalan sama temennya. Mungkin Denny lagi ada urusan kerjaan, Yor. Jangan berpikiran buruk dulu sama adik ipar sendiri. Bapak ini polos banget. Pokoknya sekarang biar Yori yang ambil alih semua urusan rumah ini. Daripada rumah gede begini terlantar gak karuan, mending Yori yang atur dari depan sampai belakang. Ibu sama bapak tinggal duduk manis aja, gak usah banyak pikiran. Kak, aku kangen sama anak kita. Kok dia gak pernah kesini ya? Mungkin dia sibuk, Bu. Nanti kita telepon ya, Bu. Aku tahu kamu kangen sama anak kita. Tapi untuk saat ini kita sabar dulu ya, Bu. Denny, kamu ini ya, datang-datang gak ketok pintu, gak salam, langsung mau bongkar-bongkar lemari orang. Mau ngapain kamu? Mbak Yori, ini Mbak, aku cuma mau ambil piala sekolahku dulu waktu SMA. Kebetulan kemarin istriku bilang mau dipajang di ruang tengah rumah kami buat kenang-kenangan. Harusnya kamu itu izin dulu sama Mbak, bukan yang langsung ambil begini. Sadar posisi dong, Den. Aku kan anak ibu sama bapak, emangnya salah ya? Sekarang rumah ini Mbak yang pegang tanggung jawabnya, dan urusan listrik sampai barang-barang di dalamnya. Jangan asal keluar masuk kayak masuk ke supermarket. Astaga Mbak, ini kan rumah ibu sama bapak, rumah orang tuaku sendiri. Dan piala ini juga barang pribadiku, hasil usahaku sendiri dulu. Kenapa mau ambil barang sendiri di rumah orang tua harus seribet ini sih? Itu kan dulu, sekarang situasinya udah beda. Ibu sama bapak udah sakit-sakitan, gak bisa mikirin barang-barang beginian. Tapi aku anaknya Mbak, aku berhak masuk ke rumah orang tuaku sendiri. Kalau semua orang bebas keluar masuk ambil barang tanpa laporan ke Mbak, nanti kalau ada barang berharga yang hilang, siapa yang disalahin? Pasti Mbak lagi kan yang disurutin. Aturan tetap aturan. Harusnya aku bilang ke ibu atau bapak, bukan Mbak. Mulai hari ini, apapun yang keluar masuk dari rumah ini harus lewat persetujuan Mbak Yori. Gak ada pengecualian. Mbak udah ngerasa ini rumah pribadi ya? Banyak banget aturannya. Jelas lah, Mbak ini kan kakak ipar kamu, istri dari kakak kamu. Mbak juga yang ngurus ibu dan bapak, sedangkan kamu ngurus aja nggak bisa kan?
Iya nih Bu RT, saya tuh kadang ngerasa capek banget fisik sama pikiran. Tiap pagi buta udah harus bangun, masak buat mertua, nyuapin mereka, belum lagi beresin rumah yang gedenya minta ampun itu. Tapi ya mau gimana lagi, kalau bukan saya yang berkorban siapa lagi? Wah hebat banget Mbak Yori ya, beruntung banget loh Padem sama Bu Hawa punya menantu yang berbakti kayak Mbak Yori. Zaman sekarang jarang ada menantu yang mau repot terus mertua sakit-sakitan di rumah sebesar itu. Nah, itu dia Bu RT yang orang-orang gak tahu. Adik-adik ipar saya itu. Aduh, jangan ditanya deh. Lepas tangan semua. Yang sabar ya Yor, pasti capek ya. Iya Bu, nggak ada yang mau bantu sepeser pun atau sekedar gantian jaga. Mereka tuh maunya terima beres aja. Kadang saya kasihan sama mertua saya, kayak nggak dianggap punya anak kandung. Masa sih Mbak, padahal Mas Denny kelihatan orangnya sopan dan sering datang dulu. Halo, itu kan cuma pencitraan di depan orang-orang aja Bu, aslinya mah cuek bebek. Oh, jadi dia kayak gitu ya? Kasihan dong Bu Hawa dan Pak Adam. Iya Bu, kalau saya nggak buru-buru ambil alih dan jadi penyelamat di rumah itu, mungkin rumah peninggalan keluarga itu udah terlantar dan kotor nggak keurus. Beruntung aja mereka punya menantu kayak saya, yang serba bisa begini. Mbak Yori, tolong buka pintunya dong. Ini kok kunci pagar sama kunci rumah diganti semua sih? Aku coba pakai kunci serapku dari tadi nggak bisa cocok sama sekali. Emang sengaja semua dikunci rumah ini Mbak ganti baru. Hah? Kenapa Mbak? Kenapa? Biar rumah ini aman. Rumah ini sekarang tanggung jawab penuh Mbak Yori. Kamu nggak bisa seenaknya datang, keluyuran, masuk malam-malam tanpa izin tertulis dari Mbak. Mbak, tolong ya, jangan keterlaluan. Aku ini anak kandung yang lahir dan dibesarkan di rumah ini. Gak usah bawa-bawa status anak kandung deh. Aku kesini cuma mau jenguk ibu, mau nganterin obat sama makanan kesukaan ibu. Kenapa Mbak malah seolah-olah mengasingkan aku dari orang tuaku sendiri? Yang tiap hari keringetan ngurusin mereka siapa? Mbak kan? Jadi semua keputusan di rumah ini harus lewat satu pintu, yaitu Mbak Yori. Tapi aku anaknya, aku mau ketemu sama ibu. Sekarang ibu lagi tidur nyenyak setelah minum obat. Jangan diganggu sama kedatangan kamu yang cuma bikin ribut. Mendingan kamu pulang aja sekarang. Tapi aku mau lihat kondisi ibu sebentar aja Mbak, cuma 5 menit. Gak bisa, pulang saya bilang. Jangan sampai Mbak panggil warga ya, karena kamu bikin keributan di sini. Mbak, buka Mbak, aku mau ketemu sama ibu bapak. Ah. Nah, geser dikit ke kanan Pak. Taruh di pojok situ aja semuanya. Tumpuk aja foto-foto sama barang lama itu. Gak usah takut rusak. Yang penting gak memenuhi ruang tamu lagi. Tapi Mbak, ini foto keluarga besarnya kan dibingkai pakai kaca besar. Kalau ditumpuk begini, takutnya nanti kacanya pecah atau minimal lecet Mbak. Ini juga ada piagam-piagam lama punya Mas Denny sama adik-adiknya. Salah, Pak dibilangin kok malah nawar. Udah tumpuk aja. Foto lama begitu buat apa sih dipajang terus? Bikin estetika rumah jadi rusak dan kelihatan kuno. Sekarang ini zamannya minimalis. Ruang tamu sama ruang tengah itu mau saya isi sama sofa baru dan lemari pajangan kristal punya saya. Oh, jadi barang-barang Mbak Yori mau dipindahkan semua ke depan. Iya dong, biar kalau ada tamu atau tetangga datang, mereka tahu kelasnya rumah ini sekarang udah beda semenjak saya yang pegang. Sejak kapan rumah ini jadi milik dia? Rumah ini harus kelihatan rapi, mewah, dan sepenuhnya di bawah kendali saya. Dah, Bapak lanjutin aja kerjanya, jangan banyak nanya lagi ya. Iya Mbak, saya ambil yang di luar ya, masih ada soalnya. Sebentar lagi semua yang ada di rumah ini akan jadi milik aku. Aku tinggal singkirin ibu sama bapak. Mereka itu penghalang terakhir yang harus aku singkirin. Pak, dada ibu rasanya sesak banget.
Kamu kenapa, Bu? Sakit? Bukan karena penyakit ibu, tapi karena kepikiran anak-anak kita. Kenapa rumah yang dulu penuh tawa sekarang rasanya jadi asing dan sepi begini ya, Pak? Sabar, Bu. Bapak juga tahu apa yang kamu rasain. Bapak sedih lihat Denny kemarin sampai nggak boleh masuk rumah sama sekali cuma buat jenguk kita. Yori itu kenapa bisa sekejam itu ya, Pak? Dia mindahin semua foto keluarga kita ke gudang belakang. Piala-piala anak-anak juga disingkirkan. Bapak juga nggak tahu, Bu. Dia kayak mau menghapus semua jejak anak-anak kita dari rumah ini. Ibu pengen negur, tapi tiap kali ibu bicara, dia selalu mengungkit jasanya yang udah ngerawat kita. Bapak paham, Bu. Yori itu lagi haus banget sama pengakuan orang-orang. Dia pengen dianggap paling berjasa di keluarga ini. Dia benar-benar mau nyingkirin kita, sedangkan kita nggak bisa ngelakuin apapun. Kita yang badannya udah ringkih begini cuma bisa diam dan berdoa. Tapi percaya sama Bapak, keserakahan dan kesombongan itu nggak akan bertahan lama, Bu. Allah nggak akan pernah tidur. Pasti nanti ada jalannya buat negor Yori kok, Bu. Iya, Pak, ibu cuma berharap dia berubah jadi lebih baik. Ibu nggak benci sama Yori karena ibu sayang sama dia, tapi bukan seperti ini. Tolong ya Mbak, penataan makanannya harus kelihatan mewah dan berkelas. Susunan piringnya jangan kayak prasmanan kawinan kampung. Baik Mbak Yori, semuanya udah siap. Tentunya juga sesuai pesanan Mbak yang paling mahal. Sore ini saya mau mengadakan syukur yang besar-besaran. Semua tokoh masyarakat sama ibu-ibu sosialita komplek udah saya undang ke sini. Oh iya Mbak, ini colokan buat pemanas makanan otomatis sama oven tambahan untuk kue-kue. Mau disambung mana ya? Butuh daya listrik yang lumayan besar ini. Sambung aja ke stop kontak yang ada di ruang tamu itu. Kemarin saya udah panggil tukang buat utak-atik kabelnya sedikit, cara diam-diam, biar bisa muat banyak colokan. Jadi nggak usah khawatir jepret. Tapi Mbak, apa nggak bahaya kalau instalasinya dipaksain begitu tanpa izin PLN? Takutnya kabelnya nggak kuat nahan beban arusnya Mbak. Kamu ini kru catering kok malah ngajarin saya soal listrik. Saya yang punya rumah, saya yang paling tahu kondisinya. Saya cuma takut Mbak, soalnya. Nggak usah banyak ngomong, colok aja semuanya ke sana. Jangan banyak alasan. Saya mau acara sore ini berjalan sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Saya mau semua orang tahu siapa ratu di rumah besar ini. Iya Mbak. Semuanya harus berjalan dengan lancar. Aku harus nunjukin kalau aku pemilik rumah ini. Selamat sore ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak udah menyempatkan hadir di acara syukuran yang saya adakan sore ini. Acara ini murni bentuk rasa syukur saya karena masih diberikan kekuatan untuk menjaga, merawat, dan mengelola rumah keluarga besar kita tercinta ini dengan sangat baik. Wah, megah banget ya acaranya. Bayor ini benar-benar menantu teladan. Rumah mertuanya bisa disulap jadi mewah begini. Iya, ibu-ibu, bagi saya kenyamanan orang tua dan kelestarian rumah ini adalah prioritas nomor 1. Meskipun saya harus mengorbankan waktu dan tenaga saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Astaga, kok gelap? Lampunya mati ya? Bau apa ini? Kok ada bau angus, bau gosong? Kebakaran ya? Tolong, keluar! Ibu-ibu tolong tenang, jangan panik. Ini cuma masalah si kering biasa, jangan dorong-dorongan, tolong. Aduh, kaki saya keinjak, jangan dorong-dorong dong, ini gelap banget, nggak kelihatan jalan. Ini ada bau gosong, takutnya ada yang meledak. Ayo cepet keluar lewat pintu depan. Ini bagi saya malah ke tempat sayur. Lengkap semua. Gimana ini yang punya acara? Ibu-ibu sekalian, tolong tenang, jangan lari-larian begitu. Ini cuma masalah si kering kecil, sebentar lagi juga nyala. Tolong jaga ketertibannya, jangan bikin panik. Gimana gak panik, Bayori? Itu asap udah mulai kelihatan keluar dari arah ruang tamu. Udah, gak usah mikir gengsi dulu. Yang penting semua orang keluar dengan selamat.
Tapi hidangannya belum dicoba semua, Bu. Acara kita belum selesai. Tolong jangan keluar dulu. Tolong jangan pada pergi dulu. Saya yakin sebentar lagi nyala. Loh, tunggu dulu, ini kan berkas-berkas tanah sama bangunan rumah ini kok pada keluar semua dari laci-laci ya? Coba lihat BRT, itu sertifikat rumahnya atas nama siapa? Penasaran saya, soalnya selama ini gayanya kayak yang punya istana. Lah, ini nama pemiliknya masih murni, tertulis Pak Adam dan Ibu Hawa. Belum ada balik nama, belum ada penyerahan hak waris ke siapapun. Surat-surat pajaknya juga semua masih atas nama orang tua. Astaga, jadi selama ini kita dibohongin. Katanya rumah ini diserahin penuh sama Mbak Yori karena adik-adik iparnya nggak becus. Ternyata Mbak Yori cuma numpang hidup dan sumber kuasa di sini. Ibu, tolong jangan salah paham dulu. Itu surat lama. Saya bisa jelasin semuanya setelah listriknya nyala. Jangan asal tuduh ya. Gak perlu dijelasin lagi Mbak Yori. Fakta kertas ini gak bisa bohong. Kasihan ya Pak Adam sama Bu Hawa, punya menantu aku yang tega mau menguasai hak anak-anak kandungnya sendiri. Ini cuma salah paham aja. Ya ampun Yori, kamu ini keterlaluan ya. Padahal mereka itu mertua baik banget loh. Kamu juga tega sama adik ipar kamu. Kamu diam ya Mbak. Kamu ngapain di sini? Saya nggak ngundang kamu. Saya kesini mau jualan Yori. Kamu mau nggak? Belinya tinggal tap gambarnya di layar ya. Saya nggak mau. Aduh, udah. Kenapa jadi berantem sih? Ayo Bibu, kita pulang aja. Gak usah lama-lama di rumah penuh kepalsuan begini. Jalan, kurang ajar semua orang yang di komplek ini. Berani-beraninya mereka mempermalukan saya di rumah saya sendiri. Awas aja ya, bakal saya balas mereka satu-satu. Astaga, bau apa ini? Kok airnya hitam begini? Ah, mataku perih banget. Tolong. Ah, pinggang aku. Ya Allah, sakit banget, nggak bisa bergerak. Tolong ibu bapak, Denny, tolongin Mbak Yori. Ampun ya Allah, maafin Yori. Yori hilang, Yori tobat. Jangan cabut nyawa Yori di sini. Sakit banget, tolong. Denny, ibu, bapak, Yori berdiri di sini cuma mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yori sadar Yori udah dibutakan oleh keserakahan, keangkuhan, dan rasa ingin menguasai yang keterlaluan selama ini. Mbak Yori, kejadian malam itu emang jadi pukulan berat buat kita semua, terutama buat Mbak Yori sendiri. Tapi kami semua di sini nggak ada niat buat menaruh dendam. Mbak bener-bener kena azab malam itu, Den. Pas tertimbun di kamar mandi, Mbak baru sadar kalau harta, rumah, dan pengakuan orang itu nggak ada gunanya. Kalau cara mendapatkannya dengan menyakitin keluarga sendiri. Mbak janji nggak akan pernah lagi ngelarang kalian datang ke sini. Rumah ini milik kalian, milik kita semua. Tolong maafin Mbak. Udahlah Yor, nggak usah diungkit lagi. Ibu sama bapak udah maafin kamu sejak malam kejadian itu. Yang paling penting sekarang kamu udah sadar rumah ini dibangun bukan buat jadi ajang rebutan kekuasaan, tapi buat tempat kita pulang dan menjaga hubungan keluarga tetap hangat. Nah, kalau semuanya udah saling memaafkan, suasana rumah kan jadi enak lagi. Nggak ada lagi sekat-sekat di antara kita. Mari kita makan bareng-bareng lagi kayak dulu. Makasih banyak, Yori janji akan berubah jauh lebih baik. Udah Mbak, mending sekarang Mbak duduk, kita sarapan sama-sama ya.